Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mary Sylvia Suhita, NIM 2019143635 dari kelas 3Q Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Saya akan membuat simulasi pengajaran pada kelas 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya pada hari ini? Oke, semisal Ibu tanya apa kabarnya pada hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita ulang ya. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pinter. Nah, sebelum memasukin materi, di sini anak-anak ibu ada yang tahu tentang kebersamaan? Oke. Iya, bersama teman, bersama keluarga, terus bersama saudara. Benar. Itu semua benar. Kebersamaan itu adalah sebuah ikatan persaudaraan atau ikatan kekeluargaan. Iya betul, contohnya tadi seperti anak-anak sebutkan. Nah, itu ya. Oke anak-anak, keluarkan buku paketnya. Buka halaman 2 dan 3. Nah, di situ ada bacaan sama gambar. Buka halaman 3. Kalian amati gambarnya ya, dan ibu bacakan teksnya, oke? Iya, pinter. Oke, ibu bacakan dulu. Judulnya adalah kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Teks yang ibu bacakan sesuai dengan gambarnya ya. Di situ ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sedang bercerita usai makan malam. Anak-anak buka halaman 4 dan amati gambar yang ada di halaman tersebut. Di situ terdapat gambar Siti, ayah, ibu, dan Ali sedang bergotong royong. Sembari kalian melihat atau mengamati gambar pada halaman 4, ibu bacakan ya teksnya. Judulnya Kebersamaan di Rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, di halaman berikutnya ada gambar Ali, Siti, dan ayahnya di ruang tamu. Ibu bacakan ya teksnya. Judulnya Kebersamaan di Rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Dari cerita ibu tadi, apa yang kita peroleh? Oke, yang kita peroleh dari cerita tadi itu adalah kita harus membantu orang tua kita, meringankan beban orang tua kita, seperti menyapu rumah, memberi makan ayam, membersihkan selokan, iya, mencuci piring. Benar. Iya, betul. Iya, betul. Oke, nanti diterapkan ya, sepulang sekolah kita harus membantu orang tua
jiwa kita. Selanjutnya, apa saja contoh kebersamaan di rumah? Iya, betul, menonton TV boleh, membersihkan halaman rumah boleh. Apalagi? Makan malam bersama, iya betul. Ya banyak ya pokoknya kebersamaan di rumah itu. Di halaman 6, anak-anak amati gambar yang ada di situ ya. Oke, di situ ada gambar tikus dan ular. Judulnya, Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun berbicara, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Lalu, sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular pun berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular pun berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Ia bertanya-tanya. Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya hidup sendiri?" Ular pun mengangguk, tanda mengerti. Ular berkata lagi, "Baiklah, kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Oke, di situ ada pertanyaan, yaitu siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ada yang tahu? Iya betul, ular dan tikus pasir. Nah, nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Ayo, siapa yang bisa? Apa? Oke, kita jawab bersama. Ia menasihati ular untuk tidak memakannya. Pertanyaan ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Iya, karena tikus berkata pada ular, jika ular memakan sang tikus, maka ular akan sendirian. Ular tidak akan mempunyai teman untuk mencari makan. Iya benar, anak-anak ibu semuanya pintar-pintar ya. Sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Di sini ibu mau menyimpulkan
materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang kebersamaan. Dengan mempelajari kebersamaan, kita dapat mengetahui kebersamaan yang ada di rumah. Contohnya kita membersihkan rumah. Dalam hal ini mengepel, menyapu, terus membersihkan selokan, apalagi mencuci piring, bermain. Oke, dan kita dapat menerapkannya di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian, terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja simulasi pembelajaran yang dapat saya jelaskan, saya tampilkan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.